semuanya. Maestro Sweet Life edisi live Instagram. Sebentar lagi kita mau bakal Pak, jangan dilempar-lempar, Pak. online di sini dan juga di YouTube. Jadi silahkan ngobrol sama Roy Cardo. Ya, ada teman-teman juga di studio yang nanti ikutan sharing untuk kenormalan baru yang bakalan kita jalanin di bulan Juni. Semuanya yang lagi live di Instagram Maestro Radio Bandung. Yes. Ya, dan kembali lagi kita bertemu di sini di Maestro. Kita bukan Maestro Sweet Life. Bukan sih, Maestro Sweet Life sih sebetulnya. sebenarnya, cuma ya itu kan program paling besar ya yang ada di Radio Maestro di Betul pagi, sekali. siang dan sore. Maestro nih, kita kan kayak udah nggak banyak penyiar sebetulnya. Karena kita pengen bukan hanya sekedar bukan social distancing ya, physical distancing, tapi juga kita mau sharing buat kamu. Itulah kenapa kita namainnya Maestro Sweet Life. Kita mau share segala hal sesuatu yang sweet, yang asik, yang bisa di-share untuk teman-teman semua pastinya. Karena karena kan kejadiannya berubahnya cepet banget gitu. Bener banget. Semua kebiasaan yang terus maksa gitu, kayak nggak ditawarin mau nggak atau nggak harus mau. Dari bulan kapan ya sebetulnya? Dari Maret akhir sih sebenarnya, itu dari mulai pertengahan Maret sampai dengan sekarang ya, semua yang sudah beraktivitasnya dari rumah gitu kan, ke teman-teman juga. Dan itu mengubah pasti banget sih ya, itu mengubah segala hal. Bener banget. Jadi nggak kalau cuma sendirian. Nanti kita bakalan ngobrol juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama asetnya Radio Maestro juga. bener. Gitu ya. Dan orang ini adalah kalau gua nih lagi kemana kamu siaran di Maestro ya, sama si ini dong nggak sih? Wah, yang kok itu yang ditanya gitu ya, kok abang itu gitu ya, karena memang prestasinya di mana-mana sih ya. Jadi nanti kita bakalan ngobrol juga sama Roy Cardo, karena Roy Cardo ini kan ya bisa teman-teman kita perwakilan dari medis. Aman bang? Kan halo aja ke telepon. Halo. Halo ya, hati-hati di jalan ya. Iya, sambil ya. Sambil ya. Oke, Bang, thank you loh Bang udah mau hadir walaupun nggak bisa. Sebenarnya boleh nolak nggak sih saya kemarin? Ya. Kenapa Bang? Sebenarnya saya boleh nolak nggak sih, nggak boleh hadir gitu? Jangan. Kita tuh udah nanti dikangenin suaranya di radio gitu. Lu masih mau nolak juga live bareng sama kita ya. Kita ini kan sekantor. Baik. Siap. Oke. Sambil nyetir. Ya. Hai, Asli sambil nyetir. Ya. Bang. Santai, hoi. Hari ini lagi piket ya kantor? Udah selesai nih, tinggal OTW pulang. Oh, udah selesai. Jadi bisa ngobrol-ngobrol ya Bang ya, kita di beberapa menit ke depan deh untuk yang gabung sama kita sore hari ini. Kita mau bahas tentang kenormalan baru yang di bulan Juni bakalan dimulai. Yes, betul. Nah, jadi kalau dari kita langsung minta pendapatnya dari teman-teman medis gitu ya. Sebenarnya apa sih new normal itu kali ya, pengertiannya dulu deh gitu kali. Boleh. Kita samain dulu gitu biar sepaham. Karena orang-orang awam ini cuma ngerti kalau kita sudah bisa beraktivitas normal. Apakah sesimpel itu kalau new normal kita? Itu kayak gimana? Oke, jadi kan sebenarnya kalau COVID-19 ini kan kita masih belum stabil ya, bahkan belum landai gitu. Jadi kalau Indonesia sendiri terakhir kasus kemarin ada sekitar 28 ribuan kasus. Nah, cuman kita karena tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, kapan kita akan terus PSBB, sementara vaksin belum ditemukan. Akhirnya kemarin pemerintah, oke nih kita akan bikin yang namanya new normal. Apa sih artinya new normal? New normal artinya kita akan dibebaskan untuk berkegiatan seperti biasa, tapi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, sama seperti saat kita sekarang. Artinya tetap ada physical distancing, tetap untuk pusat-pusat perbelanjaan pun kalaupun nanti akan dibuka itu dibatasi jumlah orang yang atau kariki. Jadi tetap kita keluar rumah itu nanti harus menggunakan masker, kemudian sesudah selesai juga kita harus cuci tangan, physical distancing, itu semua harus kita lakukan. Nah, karena sekarang kan masyarakat udah bosen banget ya di rumah terus-menerus. Akhirnya disisipkanlah yang namanya new normal ini. Mungkin kalau di Swedia sana tuh sudah diterapkan. Sempat kita lihat kemarin di grup itu dari ibu ya, namanya ada yang herd immunity ya. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita katakan herd immunity itu agak sedikit
kejam sih, karena siapa yang mampu bertahan dia akan bertahan, sementara yang tidak mampu dia akan tereliminasi, kurang lebih kayak gitu. Cuman ya kita katakan selama kita bisa ada jaminan dari diri kita sendiri, kita akan melakukan protokol-protokol sesuai yang sudah dianjurkan pemerintah, itu oke gitu loh. Silahkan hidup normal seperti biasa, tapi kita kebiasaan rajin pakai masker, rajin cuci tangan, rajin physical distancing, itu akan berubah semuanya. Oke. Dan sebenarnya untuk kayak gini tuh benar nggak sih memang menyelamatkan kan roda perekonomian ya, yang katanya memang harus ditolong lebih dulu gitu. Itu emang bener ya Bang? Ya memang betul sih, habis kalau selama PSBB ini kan semua mati ya perekonomian. Yang biasa bekerja, kemudian pendapatan bahkan kemarin dikurangin. Oke lah, kita masih dapat bekerja, tapi gaji dipotong sekian persen gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali memang kenapa pemerintah akhirnya berusaha untuk new normal lagi, itu maksud pemerintah itu adalah menyelamatkan terlebih dahulu roda perekonomian, supaya tetap bisa berjalan dengan standar gitu sih. Oke, jadi memang kenormalan baru ini harus kita terima di bulan Juni ya Bang ya? Atau gimana sih nanti? Tanggal 1 ya kalau nggak salah sih. Mudah-mudahan sih ya, per bulan Juni. Kalau kita kemarin lihat beberapa infotainment kayak Bapak Ganjar Pranowo, dia udah ngecek-ngecek tuh di setiap pusat-pusat yang ada untuk public area lah terutama. Kursi sudah dijaga ya, jaraknya ada satu-satu. Kemudian untuk mal-mal juga kasir sudah disuruh antri. Ya kita lihat sih sebetulnya ada satu hal yang bagus ya, cuman kita lihat apakah masyarakat kita bisa mampu nih untuk menyesuaikan diri dengan new normal ini apa enggak. Kira-kira gitu sih. Kalau Mary sama Kardi kira-kira kalau dikasih new normal bisa nggak nih? Itu sih emang kerjaannya nggak kemana-mana. Kita sih iya, cuman kan, maksudnya kan nggak bisa sedak-seruduk ya. Mary kan kalau ngantri aja bisa terobos-terobos ya. Kira-kira bisa nggak nih kalau new normal? Tetap kayak lupa. Nah terus Kariki tuh kalau orang-orang rebutan kue cucur, kira-kira bisa nggak tuh untuk handle-nya gitu kan? Endorse ya. Oke. Berarti seperti itu ya. Jadi memang dan itu sebenarnya nanti semua syarat protokoler kesehatan itu apakah akan disosialisasikan? Selama ini kan kita jadi bingung harus dengar satu peraturannya itu ke siapa gitu loh Bang. Jadi nanti gimana sih akan di sama Presiden Jokowi kah atau nanti sama Terawan atau gimana tuh nanti yang harus di sebetulnya kalau kita lihat dari yang sudah tuh ya Kak Mary, Kak Riki, kalau misalnya untuk untuk perubahan-perubahan itu biasa berita tuh udah beredar duluan gitu ya. Iya betul. Nggak salah sih berita-berita yang beredar itu sebetulnya, cuman tinggal bagaimana penerapannya. Kalau saya perkirakan sih sebetulnya kenapa yang kayak gini itu suka menyebar duluan, karena masyarakat kita tuh pinter, disuruh untuk mencerna terlebih dahulu, nanti baru dijelaskan. Untuk yang mau mencerna ya, untuk yang tidak mau mencerna ya sekedar mungkin itu anggap hoax dan segala macam. Tapi kemungkinan besar sih sesuai dengan protokol-protokol yang sudah beredar ya. Oke, jadi semua berita-berita yang memang udah duluan muncul ini ya kurang lebih nanti akan seperti itu ya. Itu untuk anak-anak yang ada di sekolah dan di kampus juga sama? Kurang lebih sih kayak gitu. Yang saya tahu ada beberapa sekolah yang sudah mulai mengurangi, ini kan ajaran baru kebetulan ya, yang sudah mulai mengurangi jumlah penerimaan siswa atau jumlah siswa di kelasnya gitu, atau mereka pembagian waktu untuk masuk siswanya, mungkin ada yang masuk pagi, siang, sore, mungkin akan seperti itu. Oh, oke. Berarti dibagi kayak gitu ya, nggak bisa kayak ya zaman kemarin ya Mary berarti. Iya, berarti emang nanti sekolah juga harus mikirin penambahan jam juga tuh, penambahan kelas. Dengan kemarin tuh maksudnya dengan Ya. Cuman kemarin gini, ada satu kekhawatiran dari teman-teman yang kebetulan profesinya sama-sama dokter juga ya. Mereka ada satu kekhawatiran sebetulnya bahwa kalau kita menjamin anak kita di rumah itu bisa menggunakan masker, kemudian bersih, gimana kalau di sekolah gitu? Karena anak-anak kan dilarang bermain nggak mungkin ya. Benar. Nah, kalau kira-kira kemarin pernah tuh ada teman-teman ngelakuin percobaan, anaknya dikasih coba masker, disuruh keluar rumah. Hanya dalam waktu 6 menit balik lagi itu masker udah ada di kepala gitu. Jadi kayak pahlawan bertopeng. Mainan ya. Nah, jadi mainan. Iya. Itu sih yang kita kira bisa menjamin nggak bahwa nanti di sekolah
guru-gurunya itu bisa untuk menjaga supaya anak-anak tetap sesuai ya begini gitu loh. Jangan main-main, masker pakailah masker, cuci tangan, higienis. Nah seperti itu kira-kira bisa nggak dijamin? Itu aja sih. Cuman kita kan nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba. Iya kan? Benar. Daripada kita Jadi juga mungkin ada bosan-bosan di akan dalam, daripada kita bosan-bosan di dalam rumah. Iya. Iya sih, betul. Yang paling PR mungkin jadi pendidikan ya, apalagi Iya, anak-anak pendidikan. yang TK gitu kan, mereka nggak mungkin di sekolah tuh nggak megang apa-apa, nggak mungkin Iya. nggak dorong-dorongan main sama teman-teman juga gitu kan. Kalau Betul. dunia pekerjaan sih kayaknya hampir semua juga Masih kan bisa. udah mulai menyesuaikan ya gitu. Cuman Kan mungkin kayak kantor mall, ya, mall mall, dan Iya. lain-lain ini kali ya karena orang euforia pasar, banget pasar ya. tradisional. Gue pengen banget gue ke mall gila. Orang tuh udah pengen banget ke mall. Paling nggak tahu sebenarnya ke mall ya. Kayaknya gimana ya, menurut gue tuh, iya, orang tuh udah dimudahkan dengan online ya sebenarnya. Tapi Sebenarnya. kenapa ya harus banget gitu tetap ke mall tuh? Aduh, kayaknya ini yang harus ada hukuman-hukuman tersendiri kali ya untuk yang Karena tetap itulah disebutnya makhluk besek-besekan sosial, gitu men. kan, di mall. Disebutnya makhluk sosial. Kalau online kita kan nggak bisa nawar, men. Oh, Online kan nggak bisa nawar, tapi kalau ke mall masih bisa nawar kan. Ya, Nah, menawar benar-benar itu yang paling penting. itu yang bedain gitu ya jadinya ya. Itu Oke. dia. Ini terus ya, nah tadi gue mau nanya nih sebenarnya. Nah, Ini kan kayaknya cepet banget ya Mer. Ya Bang, maksudnya kayak udah Juni langsung mulai aja gitu. Apa nggak butuh waktu gitu untuk persiapan untuk fasilitas umumnya lah gitu, takutnya nanti rulesnya nih ya, rulesnya di gitu ya. apalagi public space tadi kan. Ya, Sebetulnya- ntar ada yang sebenarnya kita tuh ada menurut aku tuh agak serba salahnya karena kita ini negara kepulauan, terdiri dari berbagai-bagai pulau gitu ya, dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda juga. Kemarin aja waktu sempat dikasih satu informasi bahwa PSBB akan segera dilonggarkan hanya untuk yang bekerja saja, kita lihat berapa banyak orang yang berbondong-bondong untuk berangkat ke bandara dan bahkan mudik. Iya, 7 Mei itu inget banget. Mudik aja pun akal-akalan ya kan. Kalau tidak berangkat malam hari, sembunyi di truk gitu, di belakang, di bagasi, itu pun mereka lakukan dan mereka rela untuk ngelakuin itu gitu. Nah jadi kalau ini diperpanjang lagi, istilahnya mau sampai kapan gitu ya? Toh sudah dibantu difasilitasi pun masih menurut aku sih masih bandel-bandel gitu. Jadi ya udah kita coba aja langsung. Kita coba langsung, kita lihat bahwa masyarakatnya mau berubah atau enggak. Nah jadi ya gimana ya? Bukan hukum rimba juga ya, cuman ya kalau kita tahu bahwa di situ ada penyakit mengancam atau di situ misalnya di situ ada hewan buas tuh, kita mau datang nggak sih ke depan hewan buas itu apa kita menghindar? Gitu aja. Dateng sih gue. Menyodorkan Emang diri ya. beneran begitu ya, tipikal manusianya lagi ya jadinya ya. Nah, itu dia makanya. Jadi sekarang kita udah tahu nih bahwa ada kondisi seperti ini, kita dikasih kebebasan, balik lagi ke manusianya sendiri, apakah manusianya itu mau berubah atau enggak gitu. Ya, Mukanya oke. blur, Oke, kayak oke. sebut aja bunga. Korobet. Yes. Pak Robert tuh. Pak Robert, halo. Ini kayaknya boleh nanti next untuk Sama Robert abis ini kita. ya, biasanya sama Robert stay Bert, dulu jangan ya. kemana-mana ya. Stay dulu ya. Pak Tahan, Robert ya. Robet, tahan. Bang Roy, gue mau nanya nih. Boleh, Terakhir, dari tadi kan nanya. menurut lo nih, kira-kira ini bakal bertahan lama nggak sih kayak begini-begini atau kita bakal balik lagi kayak zaman dulu yang asik gitu? Sebenarnya hitungan pandemiknya Pandemiknya dari bakal dokter, berapa hitungan lama? dokter kan katanya ada kan. Gimana harusnya hitungan untuk tipikal orang Indonesia? Kita tadi kan kalau ngelihat negara-negara lain tuh udah Jepang udah landai banget gitu ya untuk grafiknya. Betul. Australia Ya. anak-anak setahu gua udah mulai normal di sana. Indonesia seperti apa sih? Coba fair-fairan aja deh hitungan dokter kayak gimana. Nah, gini, kalau kita lihat Jepang, mereka terapi apa dan menurut apa sih orang-orangnya? Iya kan? Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan kita sendiri gitu loh. Ada beberapa yang memang mau menurut dengan aturan, ada beberapa yang masih belum bisa. Nah, kira-kira gimana, Oke. Mer? Gitu. Terus sampai kapan pandemi ini berakhir? Ya berarti kan Wah. sampai nanti ditemukan vaksinnya atau ya, gitu ya. Nah, sekarang kalaupun nanti vaksin ketemu, obat ketemu, apakah semua orang mau akan divaksin?
Iya, belum tentu juga. Belum tentu sih, kalau mahal Jadi gue kalau- mikir. Nah, untuk imunisasi dasar saja Jadi nggak mikir semua lagi orang gitu, mau semua kan orang. suntiknya ya. Iya, semua orang juga jadi mikir lagi. Nah, gitu sih sebenarnya. Jadi kalau sampai kapan ini berakhir kita belum tahu nih, karena belum ada kurva. Apalagi di Indonesia masih tetap tinggi tiap hari ya. Belum sempat turun, bahkan landai itu belum ada di Indonesia. Jadi Ya. kalau buat saya sih, tolonglah untuk teman-teman nih di luar sana yang lagi dengerin, kita ikutin anjuran pemerintah, kita saling bantu lah. Bukan berarti ada satu aturan itu untuk membatasi, tapi kita sama-sama saling bantu. Teman-teman juga dijaga kesehatannya, penyebarannya juga tidak dibiarkan untuk terus meningkat, dan ya kita segera berakhir dari pandemi COVID-19 ini gitu loh. Oke. Ya, baiklah. Mudah-mudahan cepat berakhir ya. Pastinya semua berharapnya begitu. Ya, mudah-mudahan berakhir. Jadi itu tadi ya. Iya. Tapi emang pasti berakhir kan? Biasanya gimana sih? Gue Harusnya maksudnya berakhir. kalau Ya, di Mer, badai aja media pasti gitu, berlalu, Bang. Mer. Maksudnya di Iya sih. Iya sih. Tapi Iya, lu, iya, benar. kalau dalam hati diri lu nih Bang, gue mau nanya nih. Sebenarnya lu setuju dengan new normal atau lu akan melawan new normal ini? Gue harus balik lagi ke zaman kayak dulu gitu. Menurut lu nih Bang? Tapi kalau gue pribadi sih, ini sebenarnya jadi kayak challenge sih. Kalau aku setuju aja. Istilahnya kayak kita berolahraga nih. Olahraga kan nggak pernah dilarang. Boleh olahraga silakan, tapi kita atur sendiri jamnya. Kemudian kita menghindari keramaian. Kita tidak pegang area atau fasilitas publik. Ya nggak masalah, sebetulnya gitu kan. Cuman memang yang kita khawatirkan kalau olahraga kita ini putus-putus gak sih? Enggak ya? Iya, jadi banyak tiba-tiba. Ya pasti ya. Ada minta tips lagi tuh si Robert tuh. Nah, Itu tuh tanya cuman kalau misalnya kita kayak begini kan angka kriminalitas juga tinggi ya teman-teman. Jadi tetap harus berhati-hati juga gitu loh. Itu aja sih. Oke, jadi kalau lu mau mendukung ya untuk new normal keputusan pemerintah ini ya. Aku mendukung aja. Oke, siap. Ini dia agak-agak. tapi gimana ya gitu ya, sudahlah. Sebagai garda yang paling ujung di depan sono juga gitu kan. Tapi apaan? Apa kan dokter itu bilang jangan bilang gitu garda terdepan, bilang garda terakhir gitu katanya sih. Iya ya. Sekarang Betul. Kenapa dokter nggak mau? Benar. Kenapa? Sebenarnya dokter itu bukan garda terdepan tapi garda pertahanan. tuh. Karena yang Jadi yang terdepan itu terdepan adalah siapa sebenarnya? kita yang memang mau untuk bertahan di rumah, tidak menyebarkan penyakit ini kemana-mana, itu adalah garda terdepan. Oh, oke. Gitu, balik Jadi sekarang. garda pertahanan itu teman-teman medis ya. Yes, betul. Tapi ya salut sih, terima kasih untuk Bapak Ibu dokter dan semuanya juga nakes-nakes gitu ya. Walaupun new normal sekarang jadi hashtag stay at home mungkin jadi berkurang gitu semuanya, tapi iya kan, jadi semuanya udah sama-sama di luar sekarang. Mungkin bisa gantian Bapak Ibu dokter yang di rumah dulu istirahat. Teman-teman dulu, teman-teman. Thank you buat Bang Roy juga ini sebagai tenaga medis juga ya, Bang. Thank you. Di Instagram ada tanda tangan. Iya, ada tanda ini tangan, jadi boleh dipakai ya. Thank you ya Bang, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya. Makasih ya Bang. Thank you ya Bang ya. Hati-hati di Ya, jalan di thank tol you. ya. Thank you. Bye. Ya, betul di tol. Ya Ayo udah. kan. Hati-hati ya Bang. Bye bye.